Manchester United akan ditantang Brighton pada pekan pertama Premier League 2022-2023 pada Minggu 7 Agustus 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi laga resmi perdana MU bersama sang pelatih baru Erik ten Hag. Setelah melalui pramusim yang tergolong memuaskan, sanggupkah mereka melalui ujian pertama ini dengan gemilang? Cristiano Ronaldo terlepas dari semua ulahnya belakangan ini, kabarnya bakal jadi starter di lini depan. Sebab Anthony Martial yang tampil impresif di pramusim harus absen akibat cedera. Di belakang, duet andalan ten Hag adalah Harry Maguire dan Victor Lindelof. Mereka diharapkan bisa tampil lebih baik daripada musim lalu, terutama dalam melindungi gawang David De Gea. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mengaku antusias dengan digulirkannya Premier League musim 2022-2023. Ia tidak sabar ingin menunjukkan hasil latihan timnya di laga ini. Donny van de Beek optimistis timnya bisa memetik kemenangan di laga ini. Ia menilai timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik di pramusim, jadi ia percaya timnya bisa bicara banyak di laga ini. Donny van de Beek juga sangat terpacu untuk tampil apik di musim 2022-2023. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berkontribusi besar bagi Setan Merah. Saya rasa kami sudah bekerja dengan sangat bagus di pramusim. Saya juga sangat senang bisa kembali ke tim ini. Di bulan-bulan terakhir musim lalu saya mengalami cedera sehingga situasi saya cukup sulit. Saya tidak bisa berlatih dan bermain, jadi saya senang bisa kembali berlatih, ujarnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag angkat bicara seputar pertemuan terakhir Manchester United berjumpa Brighton, yang menegaskan bahwa timnya sudah move on dari kekalahan memalukan tersebut. Manchester United akan mengawali musim kompetisi Premier League 2022-2023 dengan melakoni laga kandang. Tim berjuluk Setan Merah itu akan menjamu Brighton di Old Trafford. Musim lalu United memiliki catatan buruk saat berjumpa Brighton di Old Trafford. Pada saat itu, Setan Merah tumbang dengan skor telak 4-0. Ten Hag menegaskan bahwa timnya sudah move on dari laga tersebut. Erik ten Hag menyebut tidak ada gunanya mempersoalkan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ia menilai hal itu tidak ada faedahnya. Sang manajer menyebut bahwa timnya kini fokus untuk menatap masa depan, yaitu mengalahkan The Seagulls di Old Trafford nanti. Erik ten Hag juga menegaskan bahwa Brighton bukanlah lawan yang bisa dianggap sepele. Ia tahu betul anak asuh Graham Potter tersebut punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga mereka bisa jadi ancaman yang serius di laga ini. Berikut ini 5 pemain yang gagal berkembang bersama Manchester United. Nama pertama, Diego Forlan. Kedatangannya ke MU justru menjadi bencana bagi striker Uruguay itu. Digadang-gadang bakal menjelma jadi bomber mengerikan di Premier League. Forlan dinilai bermain di bawah standar. Pemain yang dibeli dari Independiente pada 2002 ini hanya tampil dalam 63 laga dengan koleksi 10 gol. Dia meninggalkan MU 2 tahun berselang. Nama kedua, Karel Poborský. Panggung Euro 1996, Poborský jadi buah bibir. Pemain sayap Ceko ini tampil mengilap sepanjang turnamen. Cepat, tidak kenal capek, serta tidak kenal takut. Itulah kenapa si gondrong itu dijuluki kereta api cepat. Sayangnya bergabung ke MU sejak 1996 hingga 1998. Penampilan Poborský masih jauh dari kata memuaskan. Dia hanya tampil dalam 48 laga dengan torehan 6 gol sebelum pindah ke Benfica. Nama ketiga, Luke Kedwig. Bisa dibilang fans fanatik MU sekalipun sudah tidak kenal lagi dengan pemain ini. Berstatus jebolan akademi MU tidak membuat semuanya mudah bagi Kedwig. Terbukti naik peringkat ke tim senior pada tahun 2000 justru membuat Kedwig mengelus dada. Bukannya mendapatkan tempat, sang gelandang malah dibuang ke sejumlah klub dengan status pinjaman hingga dilepas pada tahun 2004. Kedwig tidak pernah merasakan balutan jersey kebanggaan Setan Merah. Nama keempat, Quinton Fortune.
Tadinya Fortun disiapkan sebagai pengganti Ryan Giggs jika sang bintang cedera atau berhalangan main. Penampilan gemilangnya kala membela Atletico Madrid pada 1996-1999 memesona Sir Alex Ferguson. Fortun lalu diboyong ke Old Trafford yang iming-iming menggiurkan. Ya, siapa yang tak bangga menggantikan peran Abang Giggs yang notabene adalah bintang MU. Tapi apa boleh buat, selama 6 tahun di MU, Fortun bukanlah pilihan utama. Nama kelima Jordi Cruyff. Lain bapak, lain pula anaknya. Diharapkan bisa seperti Johan Cruyff, Jordi malah tak ada seujung kuku bokapnya dalam hal prestasi. Jordi jatuh bangun dan kemudian tenggelam seiring dengan berjalannya waktu. 4 tahun di MU, dari 1996 hingga tahun 2000, Jordi tidak mampu membayar kepercayaan Ferguson. Total, dia hanya bermain dalam 34 laga dalam 4 musimnya di Old Trafford. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan komentar terkait The Red Devils yang baru bisa mendatangkan 3 pemain pada musim panas tahun ini. Erik ten Hag mengaku puas dengan rekrutan semua itu. Usai ditunjuk sebagai manajer permanen MU pada musim panas tahun ini, Erik ten Hag diwartakan akan melakukan perombakan besar-besaran di dalam skuad Setan Merah. Selain melepas beberapa pemain yang dianggap minim kontribusi dan tidak sesuai dengan rencananya pada musim 2022-2023, ten Hag juga diwartakan akan mendatangkan banyak pemain baru ke Old Trafford. Namun hingga saat ini Manchester United baru bisa mendatangkan 3 pemain, yakni Tyler Malakia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez. Saat ditanya terkait MU yang baru mendatangkan 3 pemain pada musim panas ini, Erik ten Hag justru mengaku puas. Ten Hag juga mengaku bahagia karena dia mengklaim skuad MU telah menunjukkan perkembangan sejak dirinya menjadi manajer tim. Saat ditanya apakah dirinya akan bahagia jika MU kembali mendatangkan pemain baru, ten Hag menegaskan bahwa dirinya hanya ingin MU mendatangkan pemain yang tepat dan tidak asal membeli bintang baru. Usaha tidak kenal lelah Manchester United untuk mewujudkan keinginan terbesar manajer anyar Erik ten Hag di bursa transfer musim panas 2022 akan segera membuahkan hasil. Manchester United semakin dekat merekrut buruan utama Erik ten Hag. Pada 5 Agustus 2022, MU mendapatkan kabar baik dari La Liga dalam usahanya mendatangkan De Jong. La Liga baru saja menolak pendaftaran pemain baru yang dilakukan oleh Barcelona. Barcelona tidak bisa mendapatkan kelima pemain barunya seperti pemain belakang Andreas Christensen, gelandang Frank Kessie, winger Rafinha, dan striker Robert Lewandowski, hingga yang terbaru bek tengah Jules Koundé. Permasalahannya ada pada kondisi keuangan Barcelona yang masih tidak sehat. La Liga meminta klub pimpinan Joan Laporta itu untuk menjual pemain terlebih dahulu guna menyeimbangkan neraca keuangan klub. Nah, De Jong merupakan salah satu pemain yang akan dibuang Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022. Dengan adanya perintah La Liga untuk menjual pemain lebih dulu sebelum mendaftarkan rekrutan anyar, Barcelona mau tidak mau akan terus mendesak De Jong agar mau menerima pinangan Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali memberikan komentar terkait rumor yang menghubungkan antara timnya dengan Frankie De Jong. Ten Hag mengakui bahwa jika MU memiliki peluang untuk mendatangkan De Jong, maka mereka akan memanfaatkannya. Pada prinsipnya, Barcelona sama sekali tidak keberatan untuk melepas Frankie De Jong ke Manchester United, asalkan mereka bersedia menebusnya dengan harga yang sesuai. Namun, sang pemain diwartakan menolak untuk membela Setan Merah, dan itu yang membuat transfer sang pemain tidak kunjung terwujud hingga saat ini. Belakangan, saat ditanya terkait perkembangan transfer Frankie De Jong, Ten Hag mengaku enggan untuk mengomentari pemain yang masih berstatus sebagai pemain klub lain. Meski demikian, Ten Hag tidak memungkiri ketertarikan MU pada De Jong, dan jika memang ada peluang untuk mendatangkannya, maka mereka akan memanfaatkannya dengan baik. Mantan fullback Manchester United Paul Parker telah mendesak klub untuk menyingkirkan Cristiano Ronaldo yang dinilai sombong. Dia lebih percaya kepada Marcus Rashford yang diklaim akan menjadi lebih baik di bawah arahan Erik ten Hag.
Ronaldo menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Old Trafford musim panas ini setelah Manchester United gagal berlaga di Champions League karena finish di urutan ke-6 musim kemarin. Pemain berusia 37 tahun itu sempat ditawari sejumlah klub Liga Champions, namun belum ada yang memutuskan untuk mengajukan tawaran untuk bintang tim nasional Portugal tersebut. Sekembalinya ke United, Ronaldo digantikan pada babak pertama melawan Rayo Vallecano dan meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Hal itulah tuai kritik dari bos setan merah Erik ten Hag. Di sisi lain, mantan fullback United Paul Parker mengatakan sudah waktunya klub menyingkirkan Ronaldo yang sombong yang menyebabkan masalah di ruang ganti.